Selamat pagi, semua mahasiswa. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi pembahasan yang memang dibutuhkan terkait dengan proses penelitian. Ya, Eh, kita akan membahas apa itu proposisi, hipotesis, dan teori. Ya, di beberapa pertemuan sebelumnya untuk hipotesis dan teori juga sudah Anda baca, Anda sudah diberikan oleh dosen sebelumnya ya sama Bu Nunung ya. Kemudian bahasan yang akan kita bahas hari ini ya melingkupi tiga ini. Cuma tolong Anda pahami bahwa hal ini merupakan yang cikal bakal untuk kelanjutan proses penelitian itu sendiri ya. Terlepas dari jenis penelitian, apakah melakukan pendekatan kuantitatif, kualitatif. Jadi kalau ini heavy-nya lebih di kuantitatif. Tapi bukan tidak mungkin ini menjadi juga pemikiran sistematik dari Anda untuk membuat satu desain penelitian. Nanti untuk desain penelitian nanti Pak Ferry akan berikan lebih rinci lagi ya. Oke, yang pertama ini proposisi atau proposition. Ini sebetulnya merupakan ungkapan atau statement yang dapat dipercaya. Bisa juga disangkal atau juga diuji terkait dengan kebenarannya. Terkait dengan konsep atau bahasanya construct yang menjelaskan atau memprediksi fenomena-fenomena atau isu-isu penelitian. Ya, kenapa fenomena? Karena kita belum 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 melakukan penelitiannya gitu ya. Nah, sebetulnya kalau kita bicara lebih lanjut bahwa proposisi ini tidak dimaksudnya untuk tidak diuji kebenarannya. Cuma kita tahu seperti misalkan kalau yang namanya jika kita haus, kita harus minum. Nah, kayak gitu ya. Nggak perlu diuji kebenarannya kalau 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 minum pasti sudah hilang haus kita ya. Contohnya seperti itu. Nah, sedangkan proposisi yang dirumuskan terkait dengan riset, terkait dengan penelitian untuk diuji secara empirical, nah kata lainnya adalah hipotesis. Jadi sebetulnya bahwa yang namanya hipotesis itu proposisi. Tapi satu proposisi, hipotesis atau bukan ya? Nah, tolong Anda simpulkan ya. Oke, contohnya seperti ini. Gajah lebih besar dari kucing. Ini kan statement. Apakah sebuah proposisi? Bagaimana nilai kebenaran dari proposisi ini? Ya tentunya kalau misalnya dari pernyataannya ini seperti ini jadinya. Ini sebuah pernyataan? Iya, sebuah pernyataan. Apakah proposisi? Iya. Bagaimana kebenarannya? Benar, gitu ya. Seperti itu. Atau contoh lain lagi, misalnya. UNPAD itu merupakan bagian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Apakah ini sebuah pernyataan? Apakah ini sebuah proposisi? Apakah nilai kebenaran atau bagaimana nilai kebenaran dari proposisi ini? Gitu ya. Nah, artinya ini memang sebuah pernyataan. Betul, ya. Proposisi, iya. Tapi nilai kebenarannya salah. Karena UNPAD, karena FISIP yang merupakan bagian dari UNPAD. Itu ya. Contoh lain lagi, misalkan kita bicara tentang angka. 1000 lebih kecil dari 10,000. Betul nggak lebih kecil seperti ini? Apakah ini sebuah pernyataan? Apakah ini sebuah proposisi? Apakah nilai kebenaran dari proposisi ini? Gitu ya. Pernyataan? Iya, sebuah pernyataan. Proposisi? Iya. Nah, kenapa kebenarannya salah? Anda lihat. 1,1000 itu lebih kecil dari 10,000. Kan kalau di Indonesia bahwa 1000 itu menunjukkan desimal, sedangkan di dunia barat, nah itu ya. Jadi seperti itu ya. Contoh lain lagi, misalkan saya banyak bikin contoh nih buat Anda semua.
biar nanti Andanya lebih gampang ya. Mohon tidak keluar masuk ruangan selama kuliah. Kuliah online, kuliah daring, jangan keluar masuk room misalkan. Apakah ini sebuah pernyataan? Kalau ini sih sebuah imbauan. Apakah ini sebuah proposisi? Bukan, ya. Ini bukan pernyataan, ini bukan proposisi, tapi sebuah imbauan, ya. Jadi yang bisa menjadi satu proposisi itu hanya pernyataan, bukan kalimatannya seperti ini, ya. Nah, contoh lain lagi misalkan di sini. Sekarang tahun 2000 dan 1000 lebih kecil dari 999 atau 999 gitu ya. Pernyataan, iya pernyataan. Proposisi, iya proposisi. Bagaimana nilai kebenaran dari proposisi ini? Kalau tahun 2000-nya benar, tapi ada dannya di sana gitu. 1000 lebih kecil dari 99. Jadi kesimpulannya gimana? Nah, seperti ini. Pernyataan, proposisi, iya gitu ya. Terlepas dari yang satu benar, yang dua salah, tetap bahwa ini satu proposisi. Jadi salah tetap seperti itu ya. Oke, nah sekarang kita bicara hipotesis. Ya, kalau tadi kita bicara proposisi, kita bicara tentang hipotesis. Dalam konteks penelitian, itu tidak semua riset itu menggunakan hipotesis. Hanya jenis penelitian atau jenis riset yang ada uji hipotesisnya, itu pasti menggunakan hipotesis. Atau uji statistik pasti menggunakan hipotesis. Ya, seperti itu. Yang kedua, riset yang menguji hipotesis itu katanya sih menggunakan pendekatan saintifik, gitu ya. Artinya ada sumber-sumber awal terkait dengan isu penelitian yang akan kita uji hipotesisnya. Nah, riset dengan menggunakan pendekatan saintifik ini, sudah saya katakan barusan, ini menggunakan teori, pakai juga logika, atau sudah ada pada riset-riset sebelumnya untuk menguji isu atau fenomena yang ada, gitu ya, sehingga hipotesisnya dapat diketahui di awal riset. Dan kemudian selanjutnya mau dikembangkan, kemana arahannya silahkan, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ada juga riset yang tidak menggunakan hipotesis. Contohnya seperti apa? Kalau kita menggunakan jenis penelitian yang mengeksplor sesuatu atau riset eksploratory. Jadi kalau eksplor kan kita belum tahu nih keadaan isu itu seperti apa. Hutan rimbanya kita belum tahu gitu ya. Jadi belum bisa dibuat nih hipotesis di awal terkait dengan isu yang akan diteliti. Contohnya misalkan budaya yang belum kelihatan misalkan. Sebelum diamati langsung, diamati dengan mendalam belum kelihatan, ya kita belum menentukan hipotesis. Gitu ya. Contohnya misalkan mengeksplor misalkan budaya suku yang di Sumatera itu apa ya? Suku Kubu dan Lubu gitu ya. Nah, kalau di Jawa Barat itu ada misalkan di Kampung Naga ada, di Baduy ada gitu ya. Di Papua ada Asmat gitu ya, macam-macam di Kalimantan ada Dayak, macam-macam lah. Itu ada budaya-budaya yang memang belum tampak dan belum diobservasi secara mendalam. Jadi kita bisa belum menentukan hipotesisnya di awal, nggak bisa. Nama juga mengeksplor, mencari sesuatu yang belum diketahui ya. Nah, perlu Anda pahami, perlu Anda sikapi bahwa hipotesis berbeda dengan proposisi. Gitu ya. Hipotesis merupakan dugaan yang akan diuji kebenarannya dengan fakta-fakta yang ada. Atau dengan kata lain, hipotesis ini merupakan prediksi tentang isu atau fenomena yang ada gitu ya. Seperti itu. Sedangkan proposisi ini merupakan pernyataan yang tidak ingin diuji secara empirik.
Nah, proposisi bisa menjadi hipotesis kalau tadi diuji secara empirik gitu ya. Ingat, jangan bikin Anda bingung nih, kok bolak-balik nih Pak Ari sama dosen kuantitatif. Enggak, biar Anda paham apakah apakah proposisi itu hipotesis atau hipotesis itu proposisi. Nah, nanti Anda yang tentukan kesimpulannya. Kalau bicara tentang hipotesis, nah, ada macam-macam nih. Kalau kemarin ada jenis penelitian deskriptif kuantitatif, ada komparatif kuantitatif, ada asosiatif kuantitatif, nah seperti itu ya. Nah, saya pengen juga Anda baca lagi, bukan dari kami sebagai tim dosen. Apa definisi hipotesis deskriptif, apa itu hipotesis komparatif, apa itu hipotesis asosiatif. Nah, kemudian ada lagi nih konsep-konsep lain. Ada hipotesis statistik lah, ada hipotesis kerja lah, ada hipotesis penelitian lah, gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita bicara tentang bangunan dasar teori. Apa itu bangunan dasar teori ya? Artinya kalau kita melakukan satu penelitian, satu riset, kita harus tahu apa sih yang akan kita teliti. Tujuannya apa? Untuk dipahami agar dapat dijelaskan atau meramalkan fenomena yang kita amati. Contohnya misalkan, saya pengen tahu nih, apa reaksi mahasiswa terhadap kenaikan SPP misalkan. Apalagi lagi pandemi kayak gini ya, seperti itu. Akan seperti apa reaksinya ya. Nah, tentunya jawaban ini menghendaki penggunaan konsep, konstruk, dan definisi-definisi. Apa yang diperlukan? Nah, kita tahu apa itu SPP, harus tahu konsepnya apa itu SPP. Bagaimana konstruk dari SPP, apa pengertian dari reaksi, apa pengertian dari reaksi mahasiswa. Nah, itu Anda harus tahu, ya. Nah, itu yang perlu dipahami dari mungkin konsepnya sedikit kecil di sana seperti itu ya. Uh, Jika terkait dengan what is, mudah-mudahan Anda masih ingat dan kalaupun kami belum memberikan, tolong Anda baca lagi tentang konsep dasar filsafat ilmu gitu ya. Jadi ada yang namanya ontologi, ada yang epistemologi, ada yang aksiologi. Kalau kita bicara ontologi, kita bicara tentang objek riset kita apa, ya. Tadi misalkan reaksi mahasiswa terhadap kenaikan SPP, itu objeknya gitu ya. Nah, epistemologi itu tentang how to-nya, bagaimana cara melakukan penelitian ini gitu, ya. Dengan menggunakan pendekatan apa, caranya seperti apa. Nah, itu bicara dalam tataran epistemologi. Nah, tentunya kalau kita bicara tentang isu penelitian, kita bicara tentang cara bagaimana melakukan penelitian, nah tentu juga harus tahu manfaatnya apa sih sebetulnya. Katakanlah gini, kita pengen tahu reaksi mahasiswa terhadap kenaikan SPP, contoh di atas tadi. Buat apa sih kita tahu itu? Nah, itu akan tergantung dari peneliti itu sendiri. Ya, itu. Jadi tolong pahami lagi ontologi, epistem, sama aksiologi. Ini mungkin hanya filsafat ilmu yang sangat-sangat dasar. Lebih banyak lagi mungkin nanti akan ada tambahan dari Bu Nunung atau Pak Fedri gitu ya. Nah, ini saya hanya mengulang saja sebetulnya apa yang sudah Bu Nunung ungkap di beberapa pertemuan sebelumnya. Kan kalau kita bicara teori, ini merupakan berbagai macam kumpulan proposisi atau berbagai macam kumpulan pernyataan yang saling berkaitan. Nah, digunakannya untuk menjelaskan hubungan, untuk menjelaskan sesuatu yang timbul dari beberapa variabel yang diobservasi atau diteliti. Nah, biasanya diperoleh dari hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya, gitu ya. Jadi, ini juga menjadi salah satu alasan kenapa Anda harus mempelajari apa itu variabel, apa itu skala pengukuran, ya. Nah, kalau kita bicara teori, kita bukan bicara hanya definisi. Jadi, kalau kita mengatakan, katakanlah,
teori apa ya? Teori eh, struktural fungsional misalnya. Gitu ya. Bukan hanya bicara tentang definisi saja, tapi juga kita bicara apa namanya bentuknya seperti apa, sifatnya seperti apa, karakteristiknya seperti apa, gitu ya. Saya lupa tuh yang adaptation, goal attainment, integration, sama latensi itu kalau nggak salah. Nah itu merupakan bagian-bagian dari teori ya. Nah Umas sekarang mengatakan bahwa yang namanya formulasi teori itu adalah berbagai macam upaya untuk menyatukan berbagai macam informasi secara logik. Sehingga alasan dari isu yang diteliti oleh kita bisa dikonseptualisasikan dan diuji. Nah, Anda lihat nih, dikonseptualisasikan berarti harus diturunkan. Dan harus diuji berarti harus ada ukurannya. Ukurannya dari mana? Dari skala data, skala pengukuran. Yang 4 itu tuh. Yang NOIR lah bahasa gampangnya, NOIR, NOIR, nominal, ordinal, interval, rasio. Ya, jangan sampai lupa. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang teori, kita juga bicara tentang kumpulan konstruk atau konsep atau definisi, juga proposisi yang menggambarkan fenomena secara sistematik melalui berbagai macam bisa penentuan hubungan antar variabel dengan tujuan tadi menjelaskan isu penelitian atau fenomena-fenomena yang terkait dengan objek riset kita. Ya, tadi dikatakan bahwa teori itu bukan hanya definisi, tapi juga konstruk, konsep, proposisi, sifat, karakteristik, bentuk, dan lain-lain. Ya, hati-hati. Jadi kalau Anda nanti membuat misalkan di tugas akhir membuat tinjauan pustaka, misalkan pengertian tentang apa namanya interaksi sosial. Interaksi sosial adalah bla 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 terdiri dari kontak sosial dan komunikasi. Misalkan. Itu mah hanya definisi, bukan teori, ya. Jadi perlu Anda jelaskan lagi, misalkan interaksi sosial itu, misalkan kalau kata dari Surjana Sukamto seperti ini, dari Sela Sumardian seperti ini, dari Paul B. Harton seperti ini, misalkan seperti itu ya. Nanti Anda simpulkan. Nah, itu yang namanya teori. Ya, simpulkan. Apakah hanya definisi? Enggak, tadi cari konstruknya, cari konsepnya juga ya. Itu yang namanya teori. Oke, sekarang kita bicara tentang lebih rinci lagi nih. Sekali lagi jangan bikin Anda bingung ya. Anda bisa paham kalau Anda baca beberapa kali, tonton beberapa kali, dengar beberapa kali dari sumber-sumber juga yang berbeda-beda ya. Konsep, konstruk, dan proposisi. If we have to define what is the concept, ini merupakan sejumlah pengertian atau berbagai macam karakteristik dari sesuatu yang dikaitkan tadi dengan berbagai macam peristiwa, dengan objek penelitian, kondisi, situasi, dan perilaku tertentu. Atau kita bicara tentang pendapat abstrak yang digenerasi dari fakta-fakta tertentu, gitu ya. Itu definisi dari konsep. Ya mungkin ini gabungan, jadi bahasanya jadi rada seperti ini. Tapi tolong Anda pahami ya, Anda coba pahami. Yang kedua, kita bicara konstruk. Ya. Konstruk ini konsep. Tapi konsep yang tingkatan abstraksinya itu lebih tinggi dibandingkan dengan konsep. Lebih abstrak maksudnya gitu ya. Dan diciptakan untuk tujuan teoretik tertentu. Sehingga kalau kita bicara balik lagi ke proposisi gitu ya, ini merupakan pernyataan tadi, diulangi lagi, berkaitan dengan hubungan antar konsep-konsep yang ada dan pernyataan dari hubungan universal antara kejadian-kejadian yang memiliki karakteristik tertentu. Anda ingat apa itu definisi umum dari analisis? Nah, jangan sampai lupa ya, hubungan antara dua hal yang berbeda. Nah, seperti itu ya. Jadi, kalau kita bicara tentang konsep-konsep dasar tadi, konsep-konsep dan proposisi,
kita lihat nih proses pembentukan teori itu seperti apa sih sebetulnya. Nah, Bu Nunung sudah menjelaskan ya. Nah, ini adalah proses peningkatan abstraksi. Nah, kita lihat, coba nanti lihat di gambar bagaimana proses abstraksi ini meningkat dari tahapan-tahapan, dari konsep, dari proposisi hingga ke teori, gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi prosesnya ada konsepnya dulu, kita membuat proposisi, barulah menjadi teori, gitu ya. Nah, tingkat abstraksinya semakin ke atas itu semakin umum. Yang paling bawah itu tingkat uji pengamatannya itu dari objek itu nyata gitu ya, realitanya seperti apa, seperti itu ya. Nah, kalau kita bicara seperti ini, nah, kalau kita ingin menentukan sesuatu menjadi teori, harus ada riset. Gitu ya, jangan sampai lupa. Nah, seperti ini, itu pembentukan teori itu seperti ini. Ya. Bagaimana cara membangun teori dari satu ilmu? Ya, membangun teori dari ilmu. Kalau tadi kan ke proses tingkat abstraksinya dari yang sangat-sangat nyata ke yang sangat-sangat umum atau universal gitu ya. Nah, kalau kita lihat seperti ini, ada panah ke atas meningkat ke yang lebih abstrak. Nah, kita bicara objek yang realitas, kemudian kita bicara konsepnya apa, kemudian kita tentukan proposisinya apa. Nah, barulah ini menjadi teori. Artinya apa? Nah, kira-kira kalau kita bicara hipotesis ada di mana ya? Nah, coba Anda simpulkan, Anda paham nih. Kalau Anda paham, letak hipotesis ada di mana di antara panah-panah ini. Tentunya Anda harus tahu. Nah, lihat lebih apa ya, lebih kalau kalau lebih nyata lagi deh. Ini apa nih? Realitasnya kan ini kan jeruk nih. Ya, kalau misalkan analoginya yang gampang-gampang aja, jangan ke dukungan sosial, jangan ke interaksi, jangan deh. Ke buah jeruk aja. Gitu ya. Realitanya kan seperti ini. Oh, kulitnya kuning karakteristiknya. Rasanya asam. Daunnya hijau misalkan. Ya, kemudian punya akar. Mengandung vitamin C. Itu kan karakteristik nih. Kemudian apalagi nih ciri-ciri jeruk tuh macam-macam kan seperti itu ya. Nah, artinya kalau kita bicara tentang penentuan, oh, yang kayak gini namanya jeruk. Kalau karakteristik tadi yang asam warnanya kuning namanya jeruk katanya. Oren gitu ya, seperti itu. Nah, sedangkan kalau untuk menuju ke yang tingkat abstraksi yang lainnya, bahwa jeruk ini merupakan salah satu jenis buah-buahan, ya. Jadi buah itu kan macam-macam. Nah, jadi macam-macam, ada buah jeruk, ada buah salak, ada buah duren, ada macam-macam lah buah seperti apapun itu ya, buah-buahan. Nah, kita pengen tahu yang lebih luas dari buah itu apa sih sebetulnya? Ya, buah itu bagian dari apa sih sebetulnya gitu ya? Kan buah itu merupakan tanaman gitu ya, atau vegetation, tanaman gitu ya. Tanaman tuh ada yang berbuah, ada yang tidak berbuah. Nah, kalau Anda lihat ini dari atas, dari bawah ke atas, semakin ke atas semakin abstrak. Bahwa kalau lihat gambarnya sebelah kiri, realitasnya itu warnanya jeruk, oh kuning, asam, vitamin C gitu ya. Oh, itu mah jeruk. Tapi jeruk itu merupakan bagian besar dari kelompok buah-buahan. Nah, kelompok buah-buahan ini merupakan bagian dari tanaman, gitu ya. Nah, seperti itulah contohnya terkait kalau kita ingin membentuk teori-teori yang lain. Oke, rasanya itu saja yang bisa saya berikan kepada Anda hari ini, gitu ya. Jadi harus juga nanti bikin catatannya yang benar. Kemudian Anda banyak diskusi, bisa dengan pacar kayak dengan teman kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan ini bisa Anda lebih lebih tajam pemahaman Anda, insya Allah daya nalar Anda juga akan lebih lebih apa ya, lebih terasah gitu ya. Itu saja dari saya. Oke, selamat belajar. Saya tidak bicara selamat pagi, selamat siang, karena mungkin nanti ada bukannya kapan saya nggak tahu. Oke, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.